Kansa! 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 Dasar dompet! Kalau dia molor lagi. Kansa! Aduh! Kalian yang ada di sini semuanya akan menjadi saksiku. Atas nama Arya Kamandanu, aku bersumpah, aku akan temukan pembunuh hatiku. Aku akan buat dia menyesal karena melakukan perbuatan ini. Aku akan membuat dia meminta maaf kepada adikku. Kamandanu, Kamu jangan membohongi orang tua, Arjuna Pangga! aku mengatakan sejujurnya, Paman. Dimas Kamandanu telah tiada. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Arya Kamandanu meninggal. Ambillah. Ini pedang naga emas, Kanjeng. Milik Kamandanu. Aku berhasil merebut pedang itu dari tangan Biakta. Waktu pertempuran kemarin. Kamu bisa menggunakan pedang itu untuk membalaskan dendam. Dwi Pangga, sekarang kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu menerima tawaranku, kamu bisa menggunakan prajuritku untuk mencari Biakta. Demi membalaskan dendam Dimas Kamandanu, hamba terima titah Kanjeng. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu kondisimu benar-benar pulih. Baru aku akan mengangkatmu sebagai kepala prajurit Kadipaten Kurawa. Daulat, Kanjeng. Semua berjalan sudah sesuai rencanaku. Tinggal aku menggunakan untuk mencapai tujuan terbesar, melenyapkan Sepati. Seperti yang sudah Arimi katakan, aku Arya Kamandanu. Saya bukan menanyakan itu. Dari mana asalmu dan kenapa kamu berada di hutan ini? Sudahlah, Bopo. Kakang Kamandanu ini adalah tamu kita. Kasihani dia, Bopo. Seharusnya kita itu menghormati dia. Kang, sepertinya baju kakak sudah tidak nyaman lagi. Aku ambilkan yang baru ya, Kang. Maaf, Arimi. Sudah banyak merepotkan kamu. Sama sekali tidak, kok, Kang. Sebentar ya. Baju untuk kakang. Terima kasih. Siapa pelaku di balik semua ini? Dewi Sambi. Itu tidak mungkin. Di Bangkara dan Pawana. Itu tidak mungkin lagi. Lalu,
siapa pelakunya. Tempatnya di mana, Krishna? Di dalam. Masih jauh tidak? Tidak. Yuk. Itu dia tempatnya. Krishna, kamu mau menaruh bunga teratai hitam itu di mana? Di situ. Terima kasih anakku. Kamu sudah berbaik hati mengembalikan bunga teratai hitam ini. Karena kebaikan hatimu, aku akan memberikan seekor ikan padamu. Rawatlah dan berilah makan selama 1 purnama. Bawalah pulang ikan itu dengan menggunakan kendi yang berada di samping kolam ini, anakku. Terima kasih, aku akan merawatnya dengan baik. Ayo Laras. Byung sudah terlalu lama menantikanmu, Krishna. Akhirnya kamu datang juga. Kansa tertidur gara-gara terlalu lama menunggu kita. Biasa aja dia sendiri sini. Ayo kita cepat pergi. Prajurit, Kanjeng, kamu tidak usah takut seperti itu. Aku ingin memberikan tugas penting untukmu. Tugas apa, Kanjeng? Tapi ingat, tugas ini sangat rahasia. Satu kehormatan, Kanjeng. Hamba bisa menjalankan tugas ini. Baik, Kanjeng. Lakukan tugas itu dengan baik. Daulat, Kanjeng. Apa? Hutan sekitar Pasanggrahan terbakar. Celaka. Itu kan di dekat tempat senapi yang Asia sekap. Bagaimana? Kebakaran tidak sampai sini kan? Tidak, Pangeran. Baguslah kalau tidak. Ternyata di sini tempat persembunyian Respati. Baik. Pangeran. Lepaskan aku, Pangeran. Aku tidak bisa di sini lama-lama. Aku mau membebaskan istriku. Belum saatnya aku lepaskan. Jadi bersabarlah. Pangeran. Tolong aku, Pangeran. Aku akan lakukan apa saja. Asal kamu mau membebaskan aku. Tidak. Aku tidak akan melepaskan. Kamu masih berguna untuk. Kamu keterlaluan, Pangeran. Kamu sama busuknya dengan Biakta. Aku tidak peduli. Aku tidak akan melepaskanmu. Lebih baik kamu puaskan dirimu di sini. Tidak. Aku harus keluar. Aku harus mencari cara.
Perketat penjagaan. Jangan biarkan dia lolos. Baik, Pangeran. Ampun, Kanjeng. Di mana Dwi Pangga? Tuan Dwi Pangga tidak ada di sini. Dia bersama beberapa orang prajurit tengah mencari Kangjeng Biakta di hutan. Suruh dia kembali dan menghadap kepadaku. Baik, Kanjeng. Sepertinya Biakta tidak ada di sini. Prajurit, cepat padamkan api. Jangan sampai kebakaran ini meluas. Cepat! Lapor, Tuan. Kanjeng Respati memerintahkan harus kembali sekarang juga. Baik. Ayo kita kembali. Ha! 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 Benarkah Kanjeng melihat Biakta di sana? Benar sekali Dwi Pangga. Aku melihat Biakta agak sedikit samar-samar. Jadi aku tidak bisa memastikan itu Biakta atau bukan. Tapi yang jelas, waktu hutan itu terbakar, aku melihat pergerakan di sana. Dan aku yakin pasti ada seseorang. Kalau begitu, hamba mohon diri. Hamba akan selidiki dengan seksama hutan itu. Permisi, Kanjeng. Dewi Sandi. Kamu jangan takut. Aku tahu kamu adalah Respati yang asli. Kamu tenang saja. Aku akan melepaskanmu. Ayo ikut aku. Akhirnya aku menemukanmu, dia. Kamu harus membayar kematian adikku. Serang dia!
Hei, jangan lari! Kamu aman di sini, Respati. Tidak ada satu orang pun yang akan datang ke sini. Kenapa kamu mau menolongku? Aku akan membantumu untuk merebut tahtamu kembali dari Byakta. Karena aku tahu rahasia Byakta. Pasti ada satu hal sampai kamu mau membantuku. Ternyata kamu pintar sekali, Respati. Aku melakukan semua itu dengan syarat. Apa mau? Kamu harus mengawini aku. Maafkan aku, Dewi Santi. Aku tidak bisa memenuhi persyaratanmu. Aku sudah punya istri. Maafkan aku. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Kamu pikir bisa menolak aku dengan mudah? Jangan harap aku akan melepaskan kamu. Karena itu tidak akan terjadi. Kan cantik, mulai sekarang kamu menjadi temanku. Aku akan merawatmu dengan baik. Krishna, Byung senang kita bisa bertemu lagi. Byung sangat merindukanmu, Krishna. Krishna! Suara kamu! Cepat! Bukan suara Kansa. Mau apa lagi dia? Krishna! Keluar kamu! Cepat! Kenapa kamu memanggilku? Cepat, mana? Wadah hitamnya sudah tidak ada padaku. Jangan bohong kamu. Pasti kamu menyimpannya kan? Ya sudah, kalau kamu tidak percaya padaku, cari saja di rumahku. Ah, ya sudah, aku akan mencarinya. Ah! Kamu tidak boleh masuk tanpa seizinku. Krishna, Byung, Isma membuat mukaku seperti ini. Krishna lagi. Bopo sampai bosan mendengarnya. Memang kamu sedang berbuat apa sama Krishna? Ha? Sampai ketemu dengan Krishna? Hah? Bopo sampai bosan mendengarnya. Dasar dompet, aku kesal dengan Krishna. Bunga teratainya sudah dikembalikan lagi. Apa? Bodoh! Dasar bocah terik! Susah-susah aku mengambilnya. Sekarang dia balikin teratai hitam itu. Krishna! Sekarang Krishna lebih menyayangi ikannya. Aku akan menghancurkan tempatnya.
kupret! Kamu dibikin seperti ini sama Krishna, ah? Jangan-jangan ikan itu ada hubungannya dengan teratai hitam. Setahu aku, Krishna itu kan tidak pernah memelihara ikan. Ikan, kamu lucu sekali. Mulut kamu Kamu lapar ya? Ya udah, aku ambilkan makan dulu ya. Hati-hati anakku. Ikan itu bisa bicara. Pasti bukan ikan sembarangan. Dan kenapa dia memanggil Krishna sebagai anaknya? Hei, mau apa kamu denganku? Diam kamu. Aku akan membawa kamu pergi. Mana ikannya? Ada yang ngambil. Aku kan sudah janji akan merawatnya selama 1 bulan pun lama. Bagaimana keputusanmu, Laksmi? Kamu tetap tidak mau menuruti perintahku untuk kembali ke Istana Banyu Biru. Kalau seperti itu, artinya kamu tetap adalah seorang pembangkang. Baiklah, Paman. Aku akan turuti semua perintah Paman. Aku akan kembali ke Banyu Biru. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Iya, Paman. Kalau Bentar menginginkan aku kembali ke sana, dia sendiri yang harus menjemputku ke sini. Itu tidak mungkin, Laksmi. Pangeran Bentar adalah seorang pemimpin. Dan dia harus mementingkan tugasnya daripada menjemputmu di sini seperti seorang pesuruh. Tapi kalau dia tidak mau menjemputku, aku tidak akan pulang ke Banyu Biru. Laksmi, jangan keras kepala. Kamu harus mengerti suamimu dan menjaga harga dirinya. Bagaimana kalau prajurit Banyu Biru yang menjemputmu ke sini? Ini sudah keputusanku, Paman. Kalau lelaki mandul itu benar-benar mencintaiku, dia pasti menuruti semua permintaanku. Sampaikan pada Pangeran Bentar. Aku menunggu keputusannya atas segala permintaan Laksmi. Daulat Kanjeng, hamba mohon diri. Apa benar? Laksmi memintaku menjemputnya. Benar sekali, Kanjeng. Kanjeng Kebu Winara menunggu keputusan pangeran. Laksmi benar-benar ingin menginjak-injak harga diriku. Dia pikir aku ini hanya mengurusi dirinya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Permainanku harus tetap berlanjut. Punggawa. Hamba Kanjeng. Siapkan perlengkapan untuk menjemput istriku. Daulat Kanjeng. Lihat saja, Laksmi. Aku akan membalas semua penghinaanmu padaku. Semakin aku memandangnya, dia semakin terlihat cantik. Kecantikannya membuatku ingin memiliki dia seutuhnya. Narirati tidak seperti Laksmi yang angkuh dan keras kepala. Dia lebih cantik, baik hati dan rapuh. Saat ini, dia sedang menduka. Pasti dia membutuhkan seseorang untuk menghiburnya. Aku harus bisa memanfaatkan keadaan ini. Sudah selesai, Kanjeng Putri. Terima kasih, Biu. Ya, sama-sama. Sekarang saja sudah menjadi putri. Bertingkah. Seenaknya saja dia menganggap aku seperti budak dia. Menyisir rambut saja pakai aku sekarang. Memangnya dia tidak punya tangan apa? Sebab. Kenapa Bandawa meninggalkan aku? Aku sangat merindukan kamu, Bandawa.
Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Rati, Pangeran Bintang, kamu tidak usah takut. Aku datang ke sini hanya ingin meminta maaf atas kesalahanku kemarin. Aku benar-benar menyesal karena sudah gelap mata, Rati. aku mohon, jangan bicarakan masalah itu lagi. Itu sudah terjadi dan tidak pantas untuk diungkit kembali. Rati, aku tahu kamu sangat bersedih karena kehilangan Bandawa. Aku minta sama kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihanmu. Hidupmu masih panjang. Aku yakin masih ada orang lain yang sangat menginginkanmu menjadi pendampingnya. Maksud Pangeran Arif? Kalau maksud Pangeran dia, aku tidak akan mungkin menikah dengannya. Karena aku tidak pernah sedikit pun menyimpan perasaan padanya. Yang aku cintai hanya Bandawa. Perempuan ini bodoh atau apa? Apa dia sama sekali tidak mengerti maksudku? Lelaki itu adalah aku, bukan Arya Dwi Pangga. Rati, aku harus menemui Eyangmu. Jaga dirimu baik-baik. Aku datang memenuhi undangan paman untuk menjemput Yayu Laksmi. Tapi sebelumnya maaf kalau aku sampai mengirimkan surat kepada aku, Pangeran. Bukannya apa? Aku hanya menengahi persoalan yang ada supaya cepat selesai. Baik, paman. Hamba mengerti. Laksmi, Iya, Paman. Pangeran Bentar sudah meluangkan waktu untuk memenuhi keinginan kamu. Jadi sekarang tidak ada alasan apapun untuk kamu tidak kembali ke Kadipaten Banyu Biru. Bersiap-siaplah. Baiklah, Paman. Aku berjanji, Laksmi, akan membuatmu lebih bahagia. Aku juga berharap kamu mau memenuhi janji itu. Aku juga tidak ingin ada pertengkaran dalam hubungan pernikahan kalian. Aku mengerti, paman. Tolong doakan kami agar pernikahan kami selalu bahagia. Pasti, Pangeran. Pasti. Kami mohon pamit. Rati, tunggu aku. Aku pasti akan datang untuk memilikimu. Urusanmu dengan Laksmi saja belum selesai. Tapi kamu sudah berani melirik wanita lain. Kalau sampai Laksmi tahu, dia pasti akan marah besar padamu, Pangeran. Tapi tenang saja. Kali ini, anak saja perbuatan akan menjadi rahasia kita berdua. Oh ya, Bang. Aku ingin berbicara denganmu sendirian. Datanglah ke istana. Aku mohon pamit. Ya. Lapor, Kanjeng. Hamba tidak berhasil melumpuhkan Biakta. Dia dibantu oleh Dewi Sambi, Kanjeng. Dewi Sambi, kamu telah merusak rencana besarku. Maafkan hamba, Kanjeng. Hamba telah gagal. Romo, apa yang terjadi dengan kamu, Dwi Pangga? Kenapa kamu terluka seperti ini? Hamba terkena serangan Dewi Sambi. Tapi luka ini sepertinya tidak terlalu parah, kan? Hamba mohon diri. Kanjeng Dana Diaksa, Kanjeng Respati. Romo, aku mau pamit dulu. Aku mau menenangkan diri.
bodoh sekali di Pangga. Setiap tugas yang dijalankannya selalu gagal. Bodoh. Aku jadi pati. Ya! Minumlah, Kang. Setelah Kakang meminum ramuan ini, Kakang pasti akan segera sembuh. Terima kasih. Kamu benar-benar tampan, Kang. Dekat denganmu membuat perasaanku jadi mabuk kepayang. Boleh aku bertanya, apakah Kang Kamandanu sudah memiliki kekasih? Kalau belum, aku bersedia menjadi kekasih Kakang. Maafkan apa, Remi. Kita baru saja kenal. Apa tidak terlalu cepat untuk kamu bicara seperti itu? Aku tahu, Kang. Meski kita baru bertemu, tapi perasaanku sudah sangat kuat pada Kakang. Aku benar-benar jatuh cinta pada Kakang. Tolong jangan tolak aku, Kang. Lepaskan aku. Lepaskan Remi. Kenapa, Kang? Apa aku ini kurang cantik? Apa aku tidak pantas menjadi pendamping Kakang? Maaf, aku tidak bisa menerima cintamu. Sekarang ini, aku tidak bisa mencintai orang lain. Aku hanya mencintai satu orang, yaitu Narirati, calon istri. Apa? Calon istri? Iya, dia adalah calon istri. Jadi sekali lagi, aku minta maaf. Anakku, kenapa kamu menangis? Apa karena laki-laki itu yang membuatmu nangis? Kakang Kamandanu telah mempunyai wanita lain, Bopo. Dia telah menolak cintaku. Saya tidak tahu diri. Beraninya dia telah membuat aku menangis. Umat dia. Jangan, Bopo. Jangan sakiti dia. Aku mohon, Bopo, jangan. Kenapa kamu mulai dia? Dia pantas aku makan karena dia telah melukaimu. Jangan, Bopo. Walaupun dia telah menyakiti aku, tapi Bopo jangan menyakiti dia. Aku mohon, Bopo. Karena aku tetap mencintai dia, walaupun dia telah menolak aku. Ya! Kamu jangan lemah. Karena kamu mencintainya, kamu jangan lemah. Bopo, kalau memang Bopo ingin membalaskan sakit hati, lebih baik Bopo cari tahu siapa wanita yang telah dicintai oleh Kakang Kamandanu. Paman, siapa kamu sebenarnya? Aku tidak yakin kalau kamu hanya seorang pengembara yang sedang tersesat. Apalagi kamu sedang sakit begini. Maafkan aku, sudah membohongi Paman. Aku memang bukan pengembara, tapi aku ini adalah kepala prajurit dari Kadipaten Kurawan. Dan aku juga calon suami
dari Putri Manguntur, Nari Rati. Kamu calon suami dari Putri Manguntur? Benar, Paman. Karena itulah, aku ingin secepatnya kembali ke Manguntur. Kang, sebaiknya Kakang jangan berangkat sekarang. Kondisi Kakang kan masih sangat lemah. Aku yakin Kakang pasti tidak akan sanggup untuk melakukan perjalanan jauh. Dan kalau Kakang berkenan, lebih baik Bopo saja yang mengabarkan pada kekasih Kakang tentang keadaan Kakang sekarang. Iya. Benar apa yang dikatakan putriku. Kalau kamu terlalu memaksa, itu malah akan membuatmu bertambah parah. Sudahlah, Kakang. Percayakan saja semuanya pada Bopo. Ya kan? Baik. Paman permisi dulu ya. Kenapa aku harus membantu manusia yang tidak tahu diri itu? Ini salah saja. Bopo, Ya, kenapa? sebaiknya Bopo tidak usah pergi menemui perempuan itu, Bopo. Hah? Kamu bilang Bapak harus menemui perempuan itu. Sekarang kamu larang. Kenapa? Bopo, aku itu hanya ingin menahan Kakang Kamandanu di sini, Bopo. Karena aku udah sangat mencintai dia. Dan aku tidak mau dia kembali lagi pada perempuan itu, Bopo. Aku ingin memiliki dia untuk seutuhnya. Ya. Aku mengerti. Karena aku juga pernah muda seperti kamu. Baik. Aku akan ke Manguntur dan mencari tahu siapa sebenarnya Putri Manguntur itu. Sekaligus aku akan mencari mangsa. Aku sudah lapar. Kondisi Tuan sudah membaik dan lukanya pun sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Terima kasih, Tadi. Aku harus bertemu dengan Rati. Rasanya aku sudah cukup kuat untuk menempuh perjalanan ke Manguntur. Bagaimana keadaan Rati? Aku sangat merindukannya. Aku sangat berharap bisa segera sembuh dan bertemu kembali dengan Rati. Aku juga berharap seperti itu, Bandawa. Aku harus bisa segera sembuh dan kembali ke wujud kesemula. Jaga Dewa Batara. Semoga saja Paman Butokala berhasil bertemu dengan Rati. Arya? Ada apa dengan dia? Sepertinya dia terluka. Tapi kenapa dia datang kembali?
Kanjeng. Kenapa dengan kamu? Kenapa kamu terluka? Hamba tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil akibat pertarungan yang biasa, Kanjeng. Biakta? Iya. Hamba ingin menuntut balas padanya atas perlakuannya pada Kamandanu. Aku tahu. Kamu pasti merasa dendam sekali dengan Biakta. Rasa sakit hatimu sama seperti apa yang dirasakan Rati saat ini. Karena dia kehilangan sosok pelindungnya. Arya Dwi Pangga. Dwi Pangga, bolehkah aku minta tolong? Bantuan apa itu, Kanjeng? Dwi Pangga, maukah kamu menjadi pelindung Rati? Kurasa menurut aku kamulah yang paling cocok menjadi pelindungnya. Hamba tidak tahu. Apa hamba pantas menjadi pelindung Rati menggantikan Dimas Kamandanu? Tapi akan hamba coba, Kanjeng. Rati, aku tahu kematian Dimas Kamandanu pasti membuatmu hancur. Tapi aku mohon tenanglah. Aku berjanji akan membalaskan dendam Kamandanu. Akan aku bunuh Biakta. Cukup Arya. Aku tidak ingin membahas masalah itu sekarang. Arya, apa kamu mau menemaniku ke suatu tempat? Memangnya kamu mau kemana? Aku benar-benar butuh udara segar. Dan hanya ada satu tempat yang bisa membuatku terhibur. Kamu mau kan menemaniku? Akan aku antarkan kemanapun kamu mau. Terima kasih. Aku sangat lapar sekali. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa laparku ini. Aku harus mendapatkan salah satu dari mereka untuk kujadikan santapan siangku. Kabar kami, Kanjeng Putri. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Keadaan kami baik-baik saja, Kanjeng Putri. Syukurlah kalau begitu. Jadi dia Putri Mangundur itu. Tapi siapa pemuda yang ada di sampingnya itu? Sepertinya dia sangat melindungi Putri Mangundur itu. Aku harus mencari tahu kepada pemuda yang sangat tidak tahu diri itu. Untuk apa pangeran mintaku datang ke sini? Begini, Paman. Aku tahu Paman menginginkan sebuah kedudukan. Tapi semua itu tidak pernah tercapai. Untuk itu, aku menawarkan sebuah kedudukan pada Paman. Menjadi orang kepercayaanku. Bagaimana? Kamu serius? Aku serius, Paman. Aku tidak pernah bermain-main dalam menentukan segala sesuatu. Tapi itu semua terserah Paman. Paman mau ikut aku atau ikut Romo di Pangkara dan menjadi kacungnya seumur hidup Paman. Baik, aku setuju. Tapi aku minta hal ini dirahasiakan dulu dari Kang Gusti Prabu. Ya
Itu tidak masalah, Paman. Oh jagat Dewa Batara, kenapa aku tidak pernah mendapatkan orang yang aku cintai? Orang yang aku cintai justru malah mencintai sahabatku sendiri dari Rati. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat mencintai Arya Dwi Pangga. Sewaktu Bandawa masih hidup, dia sering menemaniku ke tempat ini. Tapi sekarang, tempat ini hanya menjadi kenangan. Tak ada lagi Bandawa yang sering menemaniku. Jangan bersedih lagi, Rati. Biarpun Dimas Kamandanu sudah tiada, dia akan selalu hidup di sini, di hatimu. Arya, kenapa kamu tidak membenciku? Padahal aku selalu saja mengacuhkan dan mengecewakan kamu. Tapi kamu malah menghiburku. Bahkan kamu mau membalas perbuatan Biakta pada Bandawa. Biar bagaimanapun, Kamandanu adalah adikku. Dan kamu, Rati. Kamu adalah orang yang kucintai. Jadi sampai kapanpun aku tidak akan pernah mampu untuk membencimu. Rati, syukurlah kamu sudah pulang, Rati. Tadinya Eyang cemas karena kamu pergi tanpa permisi dulu pada Eyang. Maafkan aku, Eyang. Tadi aku hanya pergi untuk mencari udara segar. Tidak apa-apa, Rati. Eyang, aku lelah sekali hari ini. Aku mohon diri dulu ya. Istirahatlah, Rati. Istirahatlah. Terima kasih, Bu Mangga. Kamu telah menemani Rati. Sekarang Rati sudah tidak bersedih lagi seperti kemarin. Apa yang hamba lakukan saat ini memang sudah sepatasnya, Kanjeng. Hamba juga tidak ingin melihat Rati terus-menerus larut dalam kesedihannya. Kalau begitu, besok kamu boleh kemari lagi. Temanilah Rati. Dia membutuhkan teman untuk mengisi kekosongannya. Daulat, Kanjeng. Dasar si Rati. Bilangnya cinta sama Bandawa. Baru tinggal mati beberapa hari. Sudah berani jalan berduaan dengan laki-laki lain. Dasar memalukan. Iya, Biung. Jika Bandawa melihatnya, dia pasti menyesal. Sangat menjijikan. Dia pikir mentang-mentang dia seorang putri sekarang, bisa enaknya milih seorang laki. Iya. Bandawa. Malang sekali nasibnya. Untung saja dia keburu mati sebelum menikah dengan si Rati. Kalau tidak, dia pasti merasa malu melihat ulahnya seperti ini. Ini yang namanya cinta sejati. Bagaimana, Paman? Apa Paman sudah bertemu dengan Rati? Saya sudah bertemu Kamandanu. Lalu bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Maaf, Kamandanu. Ada satu hal yang harus kamu ketahui. Putri Mangutur sudah menikah. Tidak mungkin. Dia itu calon istriku. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Paman pasti salah. Paman pasti salah. Tapi itu kenyataannya. Putri Mangundur sekarang baru saja menikah. Kalau memang dia benar menikah dengan orang lain,
Dengan siapa dia menikah? Kang Mas Bipangga. Ya, pasti Narirati sudah menikah dengan Kang Mas Bipangga. Paman, boleh tanya tidak? Boleh. Paman lihat tidak ada seseorang yang membawa ikan masku. Tidak. Paman dari tadi di sini, tapi tidak melihat ada orang yang membawa ikan. Siapa yang membawa ikan masku? Terima kasih, Paman. Iya. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya ikan ini. Dan kenapa dia terus menyebut bocah tengik itu anaknya. Tunggu. Aku harus menahan diriku. Sebaiknya aku berpura-pura tidak mengerti bahasanya. Kalau ikan itu tahu aku mengerti bahasanya, dia pasti tidak akan mau bicara. Krishna, di mana kamu, Nak? Tolong Biyung, selamatkan Biyungmu, Nak. Panggilkan Arya Dwi Pangga. Dia itu bopomu, Nak. Dia pasti bisa menyelamatkan Biyungmu ini. Apa? Arya Dwi Pangga bopo dari bocah tengik itu? Kenapa kamu tega melakukan ini pada aku, Rati? Kenapa kamu menikah dengan Kang Mas Dwi Pangga tanpa sepengetahuanku? Kenapa kamu mengecewakan aku, Rati? Kenapa? Kasihan sekali Bandawa. Dia sangat terpukul menerima kabar ini. Tapi aku tidak yakin Narirati menikah dengan Arya Dwi Pangga. Aku tahu Narirati juga sangat mencintai Bandawa. Jaga Dewa Batara, berikan aku kekuatan untuk menerima semua ini. Rati, aku sangat mencintai. Aku ingin kamu menjadi pendampingku. Tapi kenapa? Kenapa kamu meninggalkan aku, Rati? Sebaiknya aku menemui Narirati. Aku harus cari tahu kebenarannya. Narirati juga harus tahu kalau Bandawa itu masih hidup. Bagus sekali, Bopo. Dengan mengatakan pada kakak komandan kalau kekasihnya telah menikah dengan Priya. Dia terlihat sangat kecewa dan dia benar-benar terpukul, Bopo. Ya, semua itu Bopo lakukan hanya untuk Mari. Bopo tidak mau kamu sedih lagi. Sekarang adalah giliranku, Bopo. Aku akan menarik perhatian.
aku akan mengisi kekosongan hatinya. Dan aku yakin, cepat atau lambat, dia akan melupakan kekasihnya. Dan dia akan jatuh cinta padaku. Terima kasih, Bobo. Bobo telah membantuku untuk dekat dengan orang yang aku cintai. Ya sudah, Bobo. Sekarang aku mau menemui dia dulu. Aku yakin, dia pasti sangat lapar. Ya sudah, Bapak. Ya. Akhirnya anakku senang juga. Kang, aku membawakan Kakang makanan. Kesehatan Kakang sudah membaik. Makanya, Kakang harus selalu minum obat dari aku ya. Biar Kakang cepat pulih. Kang, aku ikut sedih atas kejadian yang menimpa Kakang. Tapi Kakang harus bisa terima ini semua, Kang. Kakang harus bisa melupakan itu. Kakang sabar ya. Kang, aku akan selalu ada buat Kakang. Dan aku akan membuat Kakang melupakan kekasih Kakang. Kakang jangan bersedih lagi ya. Tolong Arim. Lepaskan aku. Aku sedang ingin sendiri. Kenapa lagi kamu Arimbi? Hah? Baru saja kamu senang karena manusia yang tidak kecewa. Tapi kenapa sekarang kamu ini murung? Hah? Bobo, aku memang senang melihat dia kecewa, Bobo. Tapi dia tetap saja menolak aku. Aku sudah coba untuk memerhatikan dia, Bobo. Dia tetap menyuruh aku untuk pergi jauh dari dia. Dia itu emang benar-benar menyebalkan. Rimbi. Kalau kamu sangat mencintainya, kamu itu harus sabar. Tidak bisa secepat ini kamu untuk mencintainya. Tapi kalau kamu tidak sabar, biar aku saja yang memakannya, gimana? Bapak! Awas kalau Bobo berani menyentuh Kakang Kamandanu. Baiklah, Bobo. Demi mendapatkan cinta Kakang Kamandanu, aku rela untuk bersabar. Kakang Kamandanu harus jatuh dalam genggaman aku. Dan hanya akulah orang yang boleh dia cintai. Ikan mas! Kamu di mana? Krishna! Kenapa kamu sedih? Aku kehilangan ikan mas. Aku hilang. Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu. Aku sudah mencarinya tapi tidak ketemu. Aku harus mencari kemana lagi? Kenapa kamu tidak meminta bantuan saja kepada binatang-binatang yang ada di sini? Kali saja dia tahu kalau ikan masmu hilang.
Kamu benar juga, Laras. Aku butuh bantuan kalian. Apa di antara kalian ada yang melihat ikan masku? Aku tidak melihatnya. Aku juga tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Kami juga. Jadi di antara kalian tidak ada yang melihat ikan masku? Aku tidak tahu. Ya sudah, kalian boleh pergi. Sabar ya Krishna, aku yakin pasti kita akan menemukan ikan masku itu yang hilang. Aku harus kuat. Aku harus bisa sampai di Manguntur. Saya pun terluka. Tapi kenapa kamu malah memaksa dirimu untuk terbang? Hampir saja kamu ikut celaka. Aku harus pergi ke Manguntur. Aku ingin menemui anakku, Putri Manguntur. Ada hal yang harus aku beritahu padanya. Kamu bilang Putri Manguntur itu anakmu. Apa kamu sebenarnya manusia? Benar sekali. Aku adalah Putri Dewi Padmini. Dewi Sambi sudah mengubahku menjadi burung seperti ini. Dan sekarang, aku tidak tahu bagaimana aku bisa berubah ke wujud asalku. Semua keluargaku tidak ada yang tahu kalau aku menjadi burung. Mereka juga tidak mengerti apa yang aku katakan. Hormatku Kanjeng Putri Dewi Padmini. Sekarang aku harus kembali pergi. Terima kasih kamu sudah menolongku. Angin bertiup sangat kencang. Akan sangat berbahaya kalau kamu memaksa dirimu untuk terbang. Tunggulah sebentar, sampai angin tidak lagi bertiup kencang. Aku benar-benar terkurung sekarang. Hidupku benar-benar bosan. Ya, aku harus keluar. Mau kemana kamu? Aku mau keluar. Kenapa emangnya? Kamu tidak boleh keluar dari sini. Tidak selangkah. Kamu boleh keluar dari kamar ini tanpa seizinku. Tapi aku ini bukan seekor burung. Yang bisa kamu kurung seenak. Aku ini putri. Lagi. Ini istanaku. Jadi, siapapun yang tinggal di sini harus mengikuti perintah. Mengerti? Aku ini bukan budakmu. Aku tidak mau diperintah. Buka pangeran. Buka pintunya. Aku benci padamu. Aku membuatkan gelang ini untukmu. Aku harap kamu tidak keberatan untuk memakainya, Rati. Gelang ini memang terbuat dari akar yang terlihat sangat sederhana. Tapi ketika kamu memakainya, dia tampak jauh lebih indah. Seindah dirimu. Rati, aku mohon, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena ketika kamu bersedih, sekelilingmu akan ikut merasakannya. Senyumlah, Rati. Seperti ini kamu akan tampak jauh lebih cantik. Lebih cantik dibandingkan Dewi Kayangan. Hari sudah sore. Aku antar kamu pulang ya. Arya, terima kasih karena kamu telah mau menemaniku dan menghiburku. Kamu tidak perlu sungkan, Rati. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Arya, apa
Apa aku boleh meminta kamu membacakan syair-syair untukku? Sudah lama aku tidak mendengarnya. Maafkan aku, Rati. Aku tidak bisa. Kenapa? Aku sudah bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah bersyair sebelum bisa menemukan pembunuh adikku. Pandawa? Iya. Aku bersumpah. Aku akan temukan pembunuh adikku itu. Aku akan membalaskan dendamnya. Kamu tenanglah, Rati. Aku juga berjanji padamu. Aku akan selalu ada untukmu. Takkan kubiarkan kamu bersedih lagi. Arya Dwi Pangga bisa membuat Narirati tersenyum kembali. Ini benar-benar membuatku bahagia. Semoga Arya Dwi Pangga bisa menggantikan Pandawa di hati Narirati. Pandawa, aku sangat merindukan kamu. Apakah Kakang mau aku buatkan sesuatu? Narirati. Kenapa Kakang masih saja mengingat dia? Dia itu tidak pantas untuk Kakang ingat. Perempuan itu sudah pergi meninggalkan Kakang. Dia sudah menikah dengan laki-laki lain, Kang. Apa Kakang tidak sadar? Sekarang ini hanya ada aku. Aku yang setia merawat Kakang. Aku yang mencintai Kakang dengan tulus, Kang. Lupakan dia. Lupakan dia. Jangan pernah memintaku untuk melupakan Narirati. Sampai kapan? Aku tidak akan pernah melupakan dia. Aku mencintainya. Seumur hidup, aku akan terus mencintainya. Kalau kamu mencintaiku, lupakan saja cintamu itu. Kakang benar-benar keterlaluan. Bobo, Kakang Mandano benar-benar keterlaluan, Bobo. Dia telah membentak aku. Dia juga telah menolak cintaku, Bobo. Aku benar-benar sakit hati, Bobo. Keterlaluan anak bangsa itu. Sudah berani membuat anak kesayanganku menangis. Tidak sabar lagi. Akan aku lahap dia hidup-hidup. Bobo!
Danu pantas menerimanya karena telah menyakitimu, Arimbi. Saya akan memberikan saja pangkor. Jangan Bopo, jangan lakukan gitu Bopo. Walaupun dia tidak mencintai aku, tapi aku sangat mencintai dia, Bopo. Arimbi, hilangkan cinta di hatimu itu, ha? Cintamu itu cinta semua. Itu tidak akan mungkin mencintaimu, Arimbi. Hah? Tidak akan mungkin. Dia dan kamu itu berbeda. Walaupun dia tidak mencintai aku, tapi aku sudah sangat senang bila aku bisa dekat dengan dia. Benci dengan keadaanmu ini, Arimbi. Kamu itu benar-benar bodoh. Hah? Mencintai orang tidak mencintaimu. Siapa yang bertengkar itu? Tadi aku mendengar ada yang sedang bertengkar. Apa itu kalian? Tidak, Kang. Tidak ada yang bertengkar. Bopo sedang memeriksa kesehatan Kakang saja. Ya sudah, lebih baik Kakang istirahat lagi ya. Tidur lagi. Terima kasih, Paman. Iya. Kalau bukan aku yang meninggalkannya, pasti ikan masku tidak akan hilang. Itu bukan salahmu. Kamu jangan sedih. Aku yakin pasti ada yang mengambilnya. Tapi siapa yang mengambilnya? Kamu lagi sedih ya? Jangan sedih. Nanti mukamu tambah jelek. Kansa, kamu jangan mengejek Krishna. Dia lagi sedih. Aku tahu kenapa Krishna sedih. Pasti ikan emasnya hilang kan? Bagaimana kamu tahu? Pasti kamu yang mengambil ikan emasku. Enak saja. Kamu jangan menuduh aku. Karena aku yang mengambilnya. Kamu jangan bohong, Kansa. Kamu ngaku aja. Kalau bukan kamu yang ambil, bagaimana kamu bisa tahu kalau ikan Krishna hilang? Aku hanya menebak. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Selamat mencari ikan emasmu. Aku yakin Laras. Pasti Kansa tahu di mana ikan emasku. Ayo kita ikutin Kansa. Ayo. Dari mana saja kamu dipanggil? Kenapa kamu melalaikan tugasmu? Maafkan hamba, kan? Hamba memang bersalah. Tapi hamba pergi untuk menemani Rati. Hamba tidak tega melihat dia terus-menerus bersedih. Dengar, aku tidak mau mendengar alasanmu. Sebagai kepala prajurit, kamu harus menjalankan tugasmu dengan baik. Mengerti, kan? Dia sudah mengakui kesalahannya. Kamu dengar sendiri kan? Dia pergi untuk menemui Narirati, putri kamu sendiri. Hormat hamba, kan? Aku setuju apa yang kamu lakukan, Dirmangga. Saat ini, Narirati butuh teman untuk menghiburnya. Semenjak kematian Arya Kamandanu, dia benar-benar sangat terpukul. Respati, kamu tidak mau kan Narirati sedih terus-menerus? Iya, Romo. Dirmangga, pergilah ke tempat. Kalau begitu hamba mohon diri. Aku muak menjadi Respati. Harus bersikap baik kepada semua orang. Kalau tidak, aku sudah memenggal kepalamu. Kamu juga seorang manusia. Iya, Kanjeng.
hamba terkena kutukan dan kutukan itu bisa terlepas jika ada seorang burung yang membutuhkan kekuatan hamba. Hamba harus menghilangkan kekuatanku. Dan hamba rasa Kanjeng adalah orang yang tepat. Kalau Kanjeng bersedia, izinkan hamba memberikan kekuatan hamba pada Kanjeng. Aku sangat berterima kasih jika kamu mau membantuku. Aku bersedia menerima kekuatanmu. Baiklah. Kanjeng bisa menggunakan kekuatan hamba untuk menjaga diri Kanjeng. Terima kasih. Terima kasih kamu sudah membantuku. Aku harus segera ke Manguntur. Hei, ada apa ini? Nari Rati, ini Biung Rati. Kamu harus mendengarkan Biung. Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Prajurit! Prajurit! Jangan. Cepat tangkap burung itu. Kenapa burung ini datang kembali? Pergilah, jangan ganggu aku. Kamu harus ikut Biung, Rati. Biung akan menunjukkan di mana Bandawa berada. Ayo, Nari Rati. Ada apa dengan burung ini? Sepertinya dia ingin menunjukkan sesuatu. Anakku Kanjeng Putri. Kanjeng Temenggung Kebawinara ingin bertemu dengan Kanjeng Putri. Kamu ikut denganku ya? Rati, Eyang ingin mendengar langsung dari kamu. Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan Dwi Pangga? Maksudnya? Sebagai seorang putri, tidak enak rasanya kalau dilihat kamu sering keluar dengan laki-laki yang bukan siapa-siapamu. Menurut Eyang, bagaimana kalau kamu dan Dwi Pangga menegaskan dan meresmikan hubungan? Maaf, Eyang. Kalau maksud Eyang tidak suka aku sering jalan berdua dengan Arya. Eyang tidak usah khawatir lagi. Aku berjanji, aku akan berusaha untuk tidak menemui Arya lagi. Maaf, bukan itu maksud Eyang. Eyang cuman... Aku tahu Eyang mencemaskanku. Tapi Eyang tenang saja. Aku akan lebih berhati-hati dan menjaga sikapku sebagai seorang putri. Jadi, aku tidak akan menjadi bahan omongan orang lagi. Dan Eyang pun tidak perlu mencemaskanku. Berarti Nari Rati dan Arya Dwi Pangga tidak memiliki hubungan apa-apa. Bandawa harus segera tahu masalah ini. Dia tidak boleh menderita karena berita yang tidak benar. Begini Rati, maksud Eyang. Burungku, maaf Eyang, jangan pergi burungku. Rati, Rati! Jangan-jangan Rati tersinggung lagi dengan ucapanku. Padahal aku cuma ingin menjodohkan dia dengan Dwi Pangga supaya dia bisa melupakan kesedihannya karena kehilangan Bandawa. Hanya itu. Burungku! Burungku, mau kemana kamu? Kembalilah! Biung, lihat tuh. Mau apa sebenarnya dia? Tidak kerjaan. Benar. Kemarin burung yang itu, sekarang burung yang ini. Sepertinya pekerjaan seorang putri itu hanya mengejar burung. Semakin aneh saja dia. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kematian Bandawa. Mungkin saja, Biung. Aku yakin jika dia terus seperti ini, dia akan gila seperti Biung yang hilang. Berarti kesempatanmu untuk menjadi seorang putri terbuka lebar. Dan kita bisa tinggal di kadipaten ini sebagai bangsawan. Gila.
Tunggulah Bandawa. Kamu pasti akan senang mendengar kabar yang aku bawa ini. Tidak bisa. Bandawa masih belum sembuh benar. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu. Belum lagi kalau orang-orang jahat itu menemukannya. Bukannya itu bungkusan pedang milik Bandawa? Kenapa bisa ada di sini? Sekarang bukan saatnya memikirkan itu. Ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan. Kemana burung itu sebenarnya? Kenapa dia tiba-tiba terbang meninggalkanku begitu saja? Ini kan Perang Nagamas. Kenapa burung itu bisa membawanya kemari? Narirati, dengarlah sayang. Bandawa kekasihmu masih hidup. Kamu harus segera menemuinya. Dia sangat merindukanmu. Cepatlah Rati, cepat pergi. Itu terlihat sangat ribut. Seperti ingin memberitahukan aku sesuatu. Narirati, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Bandawa menunggumu. Cepat, Rati. Jangan-jangan burung itu mau kasih tahu aku kalau pemilik pedang ini Arya. Arya pasti dalam bahaya. Aku harus segera mencarinya. Tunggu Rati. Ini bukan tentang Arya Dwi Pangga, tapi Bandawa. Tunggu. Narirati, cepat putar kudamu. Bandawa bukan di sana. Narirati. Narirati, cepat putar kudamu. Bandawa bukan di sana. Narirati. Bopo buka pintunya. Bopo, aku mohon. Bopo buka pintunya. Ada apa, Rati? Kenapa kamu kelihatan panik? Apa sudah terjadi sesuatu? Di mana Arya, Bopo? Di mana dia? Arya Dwi Pangga, dia... Arya! Pedang naga emasku. Kemana pedang naga emasku? Arya, Rati, kamu baik-baik saja kan? Kamu tidak apa-apa kan? aku tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Pedang naga emasku, mengapa ada padamu? Sebenarnya, aku dapat pedang itu dari burung yang pernah kamu kasih ke aku. Burung? Mengapa burung itu mengambil pedangku dan memberikannya padamu? Entahlah, Arya. Aku juga tidak tahu. Tapi aku pikir telah terjadi sesuatu sama kamu. Makanya aku buru-buru datang ke sini. Aneh. Ini benar-benar aneh. Kenapa burung itu mengambil pedang ini? Apa mungkin itu perwujudan penjaga dari pedang naga emas ini? Atau malah suruhan Kakang Ranubaya? Tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Kalau memang Narirati sudah menikah dengan Kamas Dwi Pangga, baru aku bisa tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Aku harus pergi dari sini dan kembali ke Mangunkuh.